Tesar mana sih? Masa jam segini belum dateng? Ya, Sar, halo. lu Ya, lu telat, Gils. ya elah sebentar doang. Masalahnya sekarang tuh hampir jam 7 malam. Ya, terus? Lu nggak inget hari ini tuh malam ini adalah purge night. Kita semua diperbolehkan untuk melakukan tindakan kriminal termasuk pembunuhan selama 12 jam. Ya ampun, kita harus berlindung secepat mungkin dari orang-orang. Bentar. Itu kan film mau. Dan itu di USA tempatnya. Latar filmnya itu di USA. Kita di Indonesia. Dan gak mungkin ada Purge Night di real life gitu. Ya, Gimana iya sih? sih itu film. Tapi kebayang gak sih kalau misalnya itu terjadi beneran? Gak mungkin lah. Lebay banget. Kan Gak serem mungkin. banget cuy kalau kita diperbolehkan oleh pemerintah kita untuk menyakiti siapapun, baik itu orang yang kita benci ataupun siapapun yang kita mau gitu. Ya, iya sih. Tapi kalau misalnya gue dikasih pilihan eh, untuk mengikuti Purge Night itu, gue bakal, kan Purge Night itu boleh melakukan semua tindakan kriminal, jadi gue bakalan mungkin apa yang gak nyakitin orang ya, ya paling cuma drugs using doang sih yang gak menyakitin orang, jadi gue bakal satu hari itu mungkin bakal high terus atau gak ngerti gue. Berarti kalau misalnya semua tindakan kriminal itu dibolehkan, termasuk jadi malam itu gue bisa melakukan pembajakan game dan film sebanyak-banyaknya. Iya ya, ya harusnya nggak apa-apa sih, Iya. bisa-bisa Ya aja. jadi kita berpartisipasi Sah-sah kan. aja. Kalau misalnya mau coba apa drug yang illegal. Kalau misalnya gue mau bajak film dan apa namanya game. Nah, itu termasuk Ya, tindakan kriminal kan. Tapi ya bener. tujuan dari The Purge yang disajikan di film The Purge ini adalah untuk mengeliminasi orang-orang yang mereka pikir patut untuk dieliminasi. Jadi maksud lu eh, kayak orang yang useless gitu gak sih? Atau yang gimana sih? Ya, jadi Eh, ya seperti itu sih. eh, oh gitu. Nah, film yang ini yang gue tahu ya. Jadi film The First Purge itu ngambil latar waktu 2017, di mana pemerintah USA melakukan eksperimen yang disebut dengan purge atau bahasa Indonesianya pembersihan. Pembersihannya seperti yang udah jelasin sama lo tadi. Maksudnya dari pembersihan ini adalah menekan angka populasi gitu. Hmm, Uh-uh. Jadi uh, jadi fokusnya pemerintah di sini bukan semua kriminal aslinya, lebih ke uh, release anger terus supaya ngebunuh, supaya mengeliminasi orang gitu. hmm. Oh, jadi si pemerintah ini kan pemerintah USA ini dia ini intinya pingin menekan populasi warga negaranya dia gitu. Tapi kenapa gitu sih alasannya? Bener. Ya mungkin karena orangnya kebanyakan, terus terus karena karena mereka dikatakan sebagai orang yang gimana nyebutnya, yang halus ya, uh, yang yang istilahnya kayak pengangguran gitu, tapi kan negara wajib memberikan tunjangan Mm-mm. gitu kan. Nah, negaranya ini uh, entah gak mampu, entah mengurangi tunjangannya itu ke beberapa state, jadinya uh, akhirnya melakukan purge ini. Menurut gue solusi yang cukup apa ya?
cerdas tapi jahat banget. sih. Jadi kayak licik lah, licik. eh, tapi ya itu instant way sih. Jadi menurunkan angka kemiskinan dengan membunuhnya, mengeliminasinya gitu. Iya kan, kalau misalnya kayak ada orang, pastilah ada warga negara di negara manapun adalah yang pengangguran atau mungkin yang penghasilannya tidak begitu besar gitu kan ya. Jadi kan karena kayak gitu, jadi mereka butuh disupport lebih oleh negara gitu, misalnya dengan Medicare gitu kan, kayak semacam asuransi kesehatan gitu kan. Terus juga food coupon gitu kan, sekolah. Nah itu banyak banget uang yang harus dikeluarkan negara untuk support orang-orang yang butuh disupport gitu. Nah karena namanya negara besar pasti banyak utangnya. Terus di sini ceritanya udah nggak mampu lagi untuk bayar utangnya karena satu dan lain hal. Akhirnya si si negara ini itu punya ide untuk bikin konsep The Purge ini gitu. Dan embel-embel aktivitas Purge ini jadi tuh sebenarnya tujuan aslinya tuh untuk menekan populasi dengan bunuh-bunuhin gitu kan. Tapi embel-embelnya nih kata diplomatis dari pemerintahnya adalah dengan purge ini, dengan kita melakukan tindakan purging ini, yaitu membersihkan diri dari amarah dan dendam di diri kita gitu. Jadi jadi tujuannya itu diharapkan setelah kita berpartisipasi dalam purge, kita akan menjadi manusia lebih baik karena kita sudah menyalurkan emosi negatif kita gitu dengan cara purge itu. Karena jika manusia bisa melakukan hal yang mereka mau, diharapkan mereka itu bisa lebih tenang hidupnya. Akhirnya diperbolehkanlah oleh negara untuk warga negaranya melakukan aksi kriminal ini gitu. Oh gitu. Tapi kenyataannya sih itu mungkin untuk sebagian orang yang memang ingin emang kayak psycho gitu sih, dia diuntungkan. Tapi kalau kita nggak punya kebencian atau amarah yang terpendam dan kita cuma ingin melindungi diri ya dan nggak nganjakin orang, itu kita sebenarnya agak susah sih. Iya, karena kan kalau misalnya kita emang pingin, biasanya tuh kalau misalnya orang yang pro purge ini, dia pingin bunuh orang, tapi orang yang pingin bunuh dia tuh nggak apa gitu. Ada yang nggak apa gitu, kayak demi spirit of the purge gitu, mereka nggak apa gitu. Ya udah, kalau misalnya lo mau bunuh gue, bunuh aja karena ini kan spirit of the purge gitu kan. Iya, kalau misalnya kan banyak tuh orang yang anti purge, terus juga ada orang yang nggak anti purge tapi nggak mau berpartisipasi juga. Nah itu susah tuh karena mereka harus melindungi diri dan nggak ada yang ngelindungin mereka. Jadi polisi, pemadam kebakaran, ambulans, bantuan medis itu tuh ditiadakan dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Jadi 12 jam itu. Nasib kita dalam 12 jam itu bergantung pada benar-benar kita sendiri gitu, seberapa baik kita bisa melindungi diri gitu. Apakah pakai sistem keamanan, ataukah cari shelter, atau bersembunyi di suatu tempat, meninggalkan rumah. Ada juga kalau waktu di sini tuh ada yang meninggalkan kota gitu. Ya bener sih. Di film The First Purge ini setiap warganya boleh membunuh. Jadi karena purge ini fungsinya emang mengeliminasi orang, jadi setiap warganya boleh membunuh siapapun. Tapi karena ini masih eksperimen, jadi ada kayak pendaftaran partisipasi gitu deh. Jadi untuk yang berpartisipasi bakal dapat imbalan sebesar $5,000.
kalau bisa berpartisipasi lebih atau konteksnya dalam hal ini berarti membunuh lebih banyak bakal dapat imbalan yang lebih banyak juga gitu. Jadi kayak karena eksperimen jadi insentif untuk orang melakukan tindakan purge itu dia insentifnya pakai uang gitu ya. Oke. Jadi nah kalau misalnya ini kan imbalannya uang gitu, jadi kebanyakan yang tertarik sama eksperimen ini adalah orang-orang yang low income gitu, yang punya low income atau yang hidup di lingkungan yang low income juga gitu. Dan fokus cerita di sini adalah di Staten Island itu ada suatu lingkungan yang kebanyakan penghuninya itu adalah kulit hitam, terus ada pengedar narkoba dan orang-orang di kelas sosial, intinya orang-orang di kelas sosial yang lebih rendah gitu. Nah, fokusnya di sini juga di pada tokoh-tokoh utamanya. Mereka itu juga warga lingkungan itu, dan ceritanya tuh berfokus pada bagaimana sih mereka melindungi lingkungan tempat tinggal mereka saat purge ini terjadi gitu. Tapi di filmnya itu kriminalnya itu diliatin tuh kayak semuanya ada sih, dari drugs using, terus ada sex in public, terus ada pelecehan seksual juga, ada penjarahan, tapi yang di spotlight di filmnya itu cuma pembunuhan gitu. Pembunuhan dan kayak apa ya, senjata-senjata gitu kan. Dia tuh lebih fokus pada kekerasan yang menggunakan senjata api gitu. Jadi tuh macam-macam tuh kemarin pas kita nonton tuh kayak ada AK-47, ada rocket launcher, ada C4 ya, kayak bom setara setara C4 gitu. Itu tuh kayak macam-macam senjata api yang membahayakan gitu. Soalnya kalau misalnya di Amerika tuh kalau nggak salah ada ada hukum yang mengatur penggunaan senjata api oleh warga negaranya gitu kan. Iya gitu. Jadi itu sempet itu gue kurang tahu sih, tapi gue pernah dengar kalau misalnya agak peraturan gun laws di Amerika tuh kayak perlu ditinjau kembali gitu. Jadi kayak kayak film ini tuh menggambarkan gimana sih kalau misalnya senjata api itu semua diperbolehkan untuk dipakai gitu. Wah, damage-nya gede banget cuy. Rocket launcher loh itu dibolehkan loh, gila sih. Tapi kalau rocket launcher itu emang buat militeris ya aslinya. Nah kalau AK-47 itu sipil boleh punya anehnya. Soalnya dia masuk rifle. Oh gitu, kategorinya berarti masih boleh dimiliki oleh sipil yang pastinya yang pastinya punya lisensi gitu ya. Iya, bener. Dan lisensinya nggak murah gitu, kayak mahal banget. Jadi makanya gue dengar juga di gangster di sana, kalau lo mau punya senapan gitu kan mesti ada izinnya segala macam. Sedangkan gangster itu kan nggak mungkin ada izinnya dong. Jadi mereka import dari luar dan nyelundupin senjata. Gitu. Iya. Ada cerita, kita nggak mau spoiler, tapi ada bagian di dalam film itu yang menjelaskan tentang senjata-senjata yang dipakai oleh drug dealer itu. Nah, jadi yang di spotlight dalam film ini kan pembunuhan massal. Nah, ini kan baru pertama kali nih, The Purge ini dilakukan, dan nggak tahu kenapa, ya kita nggak mau spoiler ya, jadi ceritanya kita nggak tahu kenapa eksperimen itu tidak berjalan sesuai yang diharapkan.
Dan pas di akhir cerita ya, hampir akhir cerita, akhirnya ada suatu fakta yang diketahui, yang diungkapkan, dan akhirnya para tokoh utamanya pun bekerja sama untuk berjuang demi keselamatan mereka sampai pagi pun tiba. Iya sih. Aduh, ini kalau disebutin spoiler sih. Iya, tapi kayak fakta ini tuh menarik banget ya, kayak wah ternyata sekeji ini gitu ya, si itu gitu ya. Iya, emang pemerintahnya emang kayak ini, kayak bingung banget masalah pendudukan gitu, jadi sampai membunuh massal begini. Kayak udah bingung, soalnya emang kan kalau di negara-negara besar gitu kan yang penduduknya banyak, ya pasti salah satu masalah yang terbesar yang harus mereka hadapi adalah ya jumlah penduduk yang banyak banget gitu. Maksudnya gimana sih cara menghidupi populasi sebanyak ini gitu. Ada yang ya nggak cuman ini deh, nggak cuman kasih bantuan finansial gitu, maksudnya dengan kupon makanan atau asuransi kesehatan, nggak cuma itu aja, tapi kayak pendidikannya harus kayak gimana sih, terus kebijakan publik apa sih yang bisa menyejahterakan para penduduknya gitu. Itu tuh ribet banget, soalnya kan kayak kalau misalnya pemerintah bikin kebijakan A, ditolak, kebijakan B ditolak gitu kan. Soalnya kan warga negara itu kan pada vokal gitu kan, maksudnya boleh menyuarakan opini mereka gitu. Dan kalau misalnya pemerintah selalu mengikuti apa yang diinginkan oleh warga negaranya, itu ya gue bisa bayangin sih itu susah banget sih. Iya, bener banget sih, kayak yang jelas pemerintahnya itu bingung banget gitu. Pertama kependudukan sih gitu-gitu. Nanti kan The First Purge ini kan aslinya sebelumnya ada filmnya lagi kan. Ada The Purge. Nah ini aslinya kita nonton itu udah kayak yang terbaru deh dari yang serial, bukan serial, apa sih namanya? Iya, serial ya? Sih. Kalau sequel kan kayak cuman 2. Yes. Ya, serial lah. Bisa disebut serial. Oh iya, serial. Serialnya itu, jadi kalau yang pertama kali muncul itu tahun 2022, di mana angka kriminal udah rendah banget, terus angka kemiskinan sisa 1%. Kemiskinan, pengangguran itu juga rendah banget. Keren banget sih emang. Udah 1%. Udah bagus. Cuma terus masih ada, tapi Purge Night-nya ini seluruh state di US gitu. Iya, jadi tuh kan ada The Purge Anarchy, The Purge Election Year, sama The First Purge. Nah, kita nonton yang terbaru ini, The First Purge yang keluar tahun 2018. Nah, The First Purge ini ya menceritakan asal muasal si aktivitas Purge Night ini gitu. Jadi sebelum semuanya, kalau misalnya tadi Allah jelasin yang tahun 2022 itu semua negara bagian di USA dia itu udah berpartisipasi dalam Purge Night ini. Kalau misalnya pas The First Purge ini diceritakan asal muasalnya gitu. Jadi pertama kali dia eksperimen di sebuah pulau yang namanya Staten Island kan. Pulau. Nah, ternyata dinilai efektif gitu. Karena akhirnya ya itu, pengangguran turun, kriminalitas turun gitu kan. Bener banget sih itu caranya, tapi menurut gue, tapi jahat. Iya, gila sih, emang gitu, gila banget sih. Tapi lu dari semua bagian The First Purge ini, lu suka yang mana? Kalau gue sih suka pas
ada salah satu karakter di The First Purge ini, dia tuh semacam apa ya, ketua geng. Nah, ketua gengnya ini tadinya tuh mau nyelamatin orang di apartemen A gitu. Akhirnya ada pengintai yang tahu dia bawa senjata segala macam, dibunuh. Akhirnya dibunuh semua, anak buahnya dibunuh semua, sisa dia sendiri. Terus dia ngelawan satu komplotan yang banyak banget, terus emang kayaknya pembunuh terlatih gitu loh. Dari jalannya, dari apanya tuh kayak terstruktur gitu, tuk 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 gitu. Bukan sembarang orang asal ngebunuh gitu. Dia ngabisin itu semua, terus nyelamatin satu apartemen gitu. Wih, itu keren banget sih asli. Soalnya kan dia itu juga salah satu ini juga sih. Itu juga bagian yang gue sukai, dan terkait dengan bagian lain dari film ini yang gue sukai gitu. Jadi kan dia itu tuh si karakter ini, dia itu apa? Dia tumbuh besar dan hidup di lingkungan ini gitu. Jadi kayak dia tuh ngerti banget apa seluk beluk lingkungan tempat tinggalnya dia gitu, termasuk si apartemen ini gitu kan. Jadi tuh kelihatan banget dia apa kayak rasa memilikinya dia terhadap lingkungan tempat tinggalnya dia gitu. Jadi kelihatan banget gitu. Dan akhirnya karena dia merasa cinta pada tempat tinggal, akhirnya diterjemahkan dalam tindakan dia yang mencoba melindungi lingkungannya dia gitu, yang akhirnya dia bisa sampai dia emang pinter ini kan, pinter nembak, pinter berkelahi juga kan. Dan akhirnya dengan kekuatannya dia dan tidak menyerahkan dengan dia tidak menyerah, akhirnya dia bisa mengalahkan kelompok pembunuh pro itu. Nah, gue suka banget gimana dalam keseluruhan film itu warga kota itu bersatu sebagai komunitas gitu untuk saling melindungi, termasuk karakter yang tadi kan, yang lo sebutin tadi kan. Jadi di lingkungan itu tuh orang pada saling kenal, bertegur sapa, dan kelihatan banget gitu kekeluargaan dan solidaritasnya gitu. Kayak ini tuh komunitas yang sangat erat banget gitu. Biasanya kan film Amerika yang kita tahu tuh, yang kita nilai dari film-film Amerika kan budayanya nggak bagus nih, budayanya buruk nih. Pas warga kota itu bersatu sebagai komunitas untuk saling melindungi gitu. Jadi di lingkungan itu orang pada saling kenal dan bertegur sapa. Kelihatan banget nih kekeluargaan dan solidaritasnya gitu. Dan karakter yang tadi lo bahas itu kan dia juga tumbuh besar di lingkungan itu kan. Jadi ya yang tadinya dia kan drug dealer gitu ya, maksudnya melakukan tindakan kriminal gitu, tapi dia dalam hati kecilnya tuh dia masih peduli sama lingkungannya gitu. Itu keren sih. Kayak biasanya film Amerika kan kita ngeliatnya yang kita itu adalah sisi buruk gitu kan dari Amerika gitu. Kayak misalnya dari budayanya, misalnya yang kita nilai buruk gitu kan. Nah, sifat solidaritas dan kekeluargaan yang ditonjolkan di film ini itu gue suka banget sih. Kayak salah satu budaya Amerika yang positif dan gue suka gitu, yaitu jiwa sosial mereka dan cara mereka membangun dan merawat komunitas mereka gitu. Itu sih gue juga suka banget tuh. Yang gue lihat sih tapi biasanya kalau negara barat itu malah kayak lebih sosial nggak sih, lebih sosial gitu daripada kayak negara timur. Jadi gue kan pernah ke Jepang ya, jadi kayak orangnya tuh kayak bodo amatan gitu loh, nggak nyapa nggak apa.
kecuali lu kecuali lu pernah ketemu sebelumnya terus lu Oh, malah kayak kesannya tuh kayak kebalik gitu ya. Biasanya gue tuh ngerasanya kayak kita tuh lebih jiwa sosialnya lebih tinggi gitu, tapi kayak gue ngerasa kalau misalnya dalam hal ini kayak gue merasa jiwa sosial mereka jauh lebih tinggi daripada gue sih. Iya, nggak tahu ya, mungkin karena di film kali ya. Iya, tapi kayak Iya. beneran kayak gitu deh, maksudnya ada yang beneran kayak gitu, misalnya komunitas apa gitu kan, yang benar-benar tuh semua anggota komunitasnya itu benar-benar diperhatikan dan saling mengenal gitu. Itu ada sih kalau di Amerika Iya. gitu. Heeh. Oke. Terus film ini menurut gue sih kayak banyak banget menunjukkan sifat manusia yang buruk gitu. Salah satunya egois dan akhirnya mengesampingkan hak sesama manusia. Iya sih, emang egois sih kalau misalnya kita dibolehin mengakhiri hidup orang lain gitu. Kayak kadang kan kita bisa melakukan sesuatu kepada orang lain itu kayak kita punya privilege gitu kan. Misalnya kita punya senjata api, terus orang lain gak punya senjata api, terus kita tembak mereka dan mereka gak punya perlindungan gitu. Kayak itu tuh egois sih. Kayak wow, apa namanya, sifat egois manusia itu kayak menjalar ke berbagai tindakan kejahatan gitu nggak sih? Iya, makanya. Kayak akar dari macam-macam tindakan kejahatan gitulah terhadap sesama manusia gitu. Karena lu terlalu mikir diri lu sendiri gitu sih. Yang penting apa yang gue pingin lakukan itu gue bisa lakuin gitu. Iya kan? Iya. Dan juga sifat egois ini yang dalam kehidupan nyatanya itu sebenarnya dibatasi oleh hukum yang berlaku gitu. Misalnya kita nggak boleh ngerampok, kita nggak boleh menyakiti orang lain gitu kan. Dan macem-macem deh dari sifat egois ini yang diatur oleh undang-undang gitu, sehingga kita tidak bisa seenaknya berbuat sesuatu gitu kan. Nah, kalau seandainya hukum yang berlaku pun sampai memperbolehkan hal ini untuk terjadi, yang akan kita dapatkan adalah ya kerusakan dan kehancuran manusia itu sendiri. Iya. Ya makanya The Purge emang fungsinya itu kan. Iya, jadi kayak hancur terus rusak, tapi tuh ada pihak yang diuntungkan gitu loh. Iya, bener banget. Wah, itu kayak licik banget sih, gila sih. Iya sih. Gila. Iya, walau iya, oke. Heeh. Siap. Jam berapa nih? Besok gue kerja, udahan yuk. Oke, gue juga mau tidur nih. Oke, bye-bye. Ya. Bye. Kita awal-awal bener dada loh. Oh iya, anjir lupa. Soalnya gue kayak permain HP gitu.